Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa mengharapkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang hari ini, tiada kata nan indah selain kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur. Baik itu nikmat yang dianugerahkan kepada orang-orang yang bersyukur ataupun kepada orang-orang yang kufur. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada insan panutan mustika alam mutiara Islam, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in, atbat tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, khotib senantiasa berwasiat khusus kepada khotib pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal keimanan dan ketakwaan yang akan mampu mengantarkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, baik itu kebahagiaan pada saat kita di dunia saat ini ataupun kebahagiaan kelak di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika di dalam sebuah lembaga atau institusi, baik itu perusahaan ataupun kantor apapun, di situ seorang vice presiden atau presiden direktur mengumumkan kepada seluruh sivitas perusahaan itu, seluruh karyawannya, menyampaikan dalam pengumuman bahwa gaji bulan ini dinaikkan 100 kali lipat. Yakin pasti seluruh karyawan, seluruh sivitas akan merasakan kegembiraan yang sangat. Bahkan seorang presiden direktur tersebut tidak cukup sampai di sana. Beliau pun menyampaikan siapapun karyawan yang punya kesalahan biasa hingga yang luar biasa, teguran sampai SP2, SP3, aku akan bebaskan, kata presiden direktur itu. Pasti semua yang punya kesalahan akan merasakan kegembiraan. Jika kita ada dalam lingkungan tersebut, pasti kita juga akan merasakan kegembiraan. Mungkin dalam hati bertanya, ada apa presiden direktur itu menyampaikan demikian? Hadirin para jamaah, ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah umumkan kepada orang-orang yang beriman ketika akan memasuki di bulan Ramadan, dan sekarang kita telah memasuki di bulan Ramadan, yang mana janji Allah ketika pahala itu dilipat gandakan,
Jika pahala atau amalan yang luar Ramadan itu adalah bi asyrati amsalihha, 1 dikalikan 10, maka di bulan Ramadan itu adalah wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan memberikan pahala, memberikan lipatan pahala yang tak terhingga. Oleh karenanya berarti sikap kita adalah ketika memasuki bulan Ramadan harus bahagia, harus bergembira. Kenapa tidak? 1 kali beramal pahalanya itu sangat luar biasa. Bukan hanya puluhan kali lipat, bukan hanya ratusan kali lipat. Bahkan Allah sebutkan wallahu yudhaifu liman yasha. Amalan apapun itu, amalan fardu, amalan sunnah, semuanya Allah lipat ganda. Bahkan di salah satu keterangan bahwa amalan sunnah itu selevel dengan amalan fardu. Yang fardu itu sangat dahsyat lagi, sangat luar biasa lagi. Maka implikasinya adalah alangkah ruginya ketika kita memasuki di bulan Ramadan, yang lain semangat berjamaah ke masjid, lalu dia adalah santai-santai saja di rumah. Ketika yang lain adalah bersemangat mengkhatamkan Al-Quran, maka dia adalah biasa-biasa saja seperti tidak ada pengaruh apa-apa. Maka alangkah ruginya. Ketika orang yang punya kesempatan dia berinfak, sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, padahal dia puasa, padahal dia mampu, namun santai-santai saja seperti bulan biasa. Maka alangkah ruginya ketika orang-orang memasuki bulan Ramadan, dia tidak pernah merasakan kegembiraan, dia tidak pernah melakukan peningkatan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang beruntung ketika dia memasuki bulan Ramadan, seperti konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya, di bulan Rajab, Rasul telah mengajarkan dan menganjurkan doa kepada kaum muslimin, kepada kita semua yang sangat populer di telinga kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan kepada kami di bulan Ramadan. Wahasil maqasidana, di riwayat lain ada tambahan wahasil maqasidana, dan semoga hajat-hajat maksud kita semuanya adalah disampaikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasul memberikan warning, memberikan anjuran, memberikan pelajaran 2 bulan sebelumnya, sebelum tiba Ramadan itu sudah berwanti-wanti, sudah mempersiapkan diri. Bayangkan para jamaah, kira-kira kalau kita menganggap Ramadan adalah sebagai seorang tamu, kira-kira tamu yang bagaimana, yang 2 bulan sebelum kedatangannya telah dipersiapkan, 2 bulan sebelumnya telah diingat-ingat oleh kita. Berarti tamu tersebut adalah sangat istimewa, sangat berharga. Demikian pula di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Bahkan Al-Quran menyebutnya adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita adalah ingin menjadi Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan keutamaan, maka dimanapun kita tidak boleh kita menyia-nyiakannya, kapanpun itu. Kenapa? Karena seluruh waktunya adalah mustajabun. Doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pagi, mau siang, mau malam. Terlebih mungkin yang Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bisa bangun tengah malam. Meskipun dia misalnya telah melaksanakan salat tarawih, tapi tidak masalah ketika ada keinginan malamnya melaksanakan tahajud kembali, melaksanakan qiyamul lail kembali. Karena istilah qiyam Ramadan adalah tidak terlepas daripada hanya melaksanakan salat tarawih saja. Memaknai qiyam Ramadan itu adalah
beribadah, beramal kebaikan di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, apapun itu amalan-amalannya. Entah itu adalah sholat tarawih, entah itu adalah tahajud, entah itu baca Al-Quran, entah itu berzikir, entah itu bersedekah, apapun amalannya, maka disebut qiyamul Ramadan. Istilah qiyamul lail pun sama, bukan hanya istilah tahajud, itu bagian daripada qiyamul lail. Tahajud pun bagian daripada qiyamul lail. Maka boleh ketika orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, setelah dia melaksanakan sholat tarawih pun boleh melaksanakan sholat tahajud kembali. Kalaupun mau ditutup dengan witir pun boleh, tutup lagi dengan witir. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah jadikan bulan yang sangat istimewa, jangan disia-siakan. Selama Allah masih memberikan kepada kita napas, nikmat, umur kepada kita, maka manfaatlah dengan baik, karena belum tahu entah Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Barakallahu li wa lakum.